Baiklah, kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Yang pertama, darah. Darah merupakan media transportasi dalam tubuh. Darah terdiri dari sel-sel darah, keping darah, dan plasma darah. Komponen penyusun darah. Yang pertama, plasma darah. Cairan berwarna bening kekuningan. Membantu proses pembuakan darah serta mengangkut zat-zat penting melalui darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Sel darah yang membentuk komponen darah membantu tubuh melawan berbagai infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, keping darah atau trombosit yang berwarna ungu. Menghentikan pendarahan saat luka, membuat darah menjadi lengket sehingga bisa membentuk gumpalan. Selanjutnya, organ peredaran darah yang pertama, jantung. Jantung di sini merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan yang terletak di sisi kiri rongga dada dan berada di antara paru-paru. Bagian-bagian dari jantung yang pertama, membran perikardium, merupakan kantong yang terdiri dari lapisan ganda dan dapat membesar serta mengecil. Kantong ini mengandung cairan perikardial. Yang kedua, dinding jantung. Dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan. Pertama, epikardium. Epikardium itu lapisan jantung paling luar dan tipis yang menutupi permukaan jantung dan terdiri dari sel mesotelium. Yang kedua, miokardium, merupakan lapisan bagian tengah yang terdiri dari jaringan otot yang mampu berkontraksi sehingga darah dapat dipompa oleh jantung. Dan yang ketiga, endokardium, merupakan lapisan bagian dalam yang tersusun dari endotelium. Selanjutnya, ruang dan katup jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama akan kita bahas tentang serambi atau atrium yang berwarna ungu ini. Yang pertama, serambi ini keduanya dibatasi oleh yang namanya septum interatrial, dan ruangan serambi ini terdapat di bagian atas. Dinding pada serambi ini pun tipis. Fungsinya adalah menerima darah dari pembuluh darah vena yang membawa darah kembali ke jantung. Apa perbedaan dari serambi kanan dan serambi kiri? Serambi kanan itu atau atrium dexter menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri atau atrium sinister menerima darah dari paru-paru. Selanjutnya, bagian bilik. Bagian bilik atau ventrikel ini berwarna biru. Dibatasi yang namanya septum interventricular. Ruangannya terdapat di bagian bawah dan dia itu berdinding tebal. Fungsinya sendiri memompa darah keluar jantung. Apa perbedaan dari bilik kanan dan bilik kiri? Bilik kanan atau ventricle dexter itu memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, katup jantung. Fungsinya memastikan darah mengalir ke arah yang sesuai. Terdiri dari 4 katup jantung, yaitu pertama, atrioventricle tricuspidalis. Di bagian sebelah kanan ini dia terdapat 3 daun katup, dan yang sebelah kiri ini namanya atrioventricle bicuspidalis, dan dia ini terdapat 2 daun katup. Dia ini terletak di antara atrium serambi dan ventrikel bilik. Fungsinya sendiri mengatur aliran darah dari serambi ke bilik dan mencegah aliran balik dari bilik ke serambi. Katup akan terbuka jika tekanan serambi lebih besar daripada bilik, dan katup akan tertutup jika tekanan bilik lebih besar dari serambi. Yang ketiga adalah semilunaris aorta dan semilunaris pulmonalis. Semi sendiri merupakan separuh dan lunar itu bulan. Jadi dia itu merupakan bagian yang berbentuk separuh bulan, dan dia itu memiliki 3 daun katup sama seperti tricuspidalis tadi. Fungsinya itu untuk mengatur aliran darah dari bilik ke arteri dan mencegah aliran balik ke bilik. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 bagian, yaitu arteri,
vena, dan kapiler. Pertama, arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Dinding arteri memiliki 3 lapisan, yaitu tunika eksterna, lapisan terluar yang terdiri dari atas jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, tunika media, lapisan tengah yang terdiri dari atas jaringan ikat polos dan serabat elastis. Yang ketiga, tunika intima, lapisan terdalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis yang berdiameter 1-3 cm. Aorta adalah pembuluh darah yang terbesar keluar dari ventrikel kiri dan mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sementara arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan ke paru-paru. Arteri bercabang-cabang ke seluruh tubuh membentuk arteriola. Arteri mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah vasa vasorum. Selanjutnya pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah terkecil di tubuh manusia sehingga tidak terlihat. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus berdiameter sekitar 0,008 mm serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas, diperkirakan sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Kapiler menghubungkan arteri dan vena. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi dari pembuluh darah kapiler antara lain penghubung antara arteri dengan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, menyerap zat makanan dari usus, menyaring darah yang terdapat pada ginjal, dan tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Kartu pada vena berfungsi untuk mencegah aliran balik sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri atas vena, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena yang berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu pertama, vena cava superior, merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Kedua, vena cava inferior, merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian mengalirkannya masuk ke atrium kanan. Yang ketiga, vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru, kemudian mengalirkannya masuk ke atrium kiri. Mekanisme sistem peredaran darah terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Saat darah yang mengandung CO2 dari sistem metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava superior, lalu memasuki serambi kanan atau atrium kanan dan diteruskan ke bilik kanan atau ventrikel kanan melewati katup trikuspid. Selanjutnya, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis kanan untuk melakukan pertukaran gas CO2 menjadi O2 di alveolus. Setelah itu, darah bersih yang kaya akan oksigen akan memasuki serambi kiri atau atrium kiri melewati vena pulmonalis kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Saat darah yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri atau atrium kiri melalui vena pulmonalis yang melewati katup bikuspid, kemudian diteruskan ke bilik kiri atau ventrikel kiri untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama, yaitu aorta.
kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah akan melepaskan O2 dan mengikat CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Darah yang kaya CO2 tadi dibawa oleh vena cava inferior menuju atrium kanan atau serambi kanan. Pada saat itu, bilik atau ventrikel kanan akan mengalami relaksasi.